Peter di universe ini juga tidak ragu membunuh orang yang dia rasa pantas dibunuh. Hai semua, Mr. Ed di sini. Let's riding the wave. Mari kita bahas siapa itu Spider-Man Noir dan sekuat apa dia. So everyone, inilah dia nonton trivia. Mari kita mulai dengan backstory-nya. Berasal dari Earth 90214, Spider-Noir yang punya nama asli Peter Parker tumbuh di era The Great Depression pada tahun 1930-an. Dia tinggal bersama bibi dan pamannya yaitu May dan Ben Parker yang seorang aktivis, tapi karena orasi-orasi mereka dianggap provokatif, politisi saat itu membayar bos mafia New York yaitu Norman Osborn atau The Goblin untuk membungkam mereka. Ini pada akhirnya merenggut nyawa Uncle Ben, di mana Norman memukulinya sampai tidak berdaya, yang diakhiri dengan dia menyuruh Adrian Toomes atau The Vulture yang kanibal untuk memakannya. Karena kondisi tubuh Uncle Ben sangat mengenaskan, orang-orang percaya kalau Ben mati diterkam anjing liar, tapi Peter tetap yakin kalau pamannya itu dibunuh oleh The Goblin. Di suatu hari, ketika Bibi May sedang orasi-orasi seperti biasanya ditemani oleh Peter, 3 anak buah Norman yaitu Ox, Fancy Dan, dan Montana datang untuk menghentikan aksinya, bahkan tidak ragu menggunakan kekerasan. Untungnya mereka diselamatkan oleh Ben Urich, salah seorang wartawan Daily Bugle yang tidak boleh disentuh. Setelahnya, Urich mengantar May dan Peter pulang, dan ketika melihat Peter begitu marah karena geng Norman malah menyerang keluarganya padahal yang mereka lakukan adalah menyenggol pemerintah, Urich memutuskan mengajak Peter ke bar Black Cat untuk melihat bagaimana dunia bekerja. Di sana, Urich memperlihatkan kalau petinggi-petinggi New York memiliki koneksi ke Norman, dan Norman hanyalah pesuruh dari para elit-elit ini. Tapi meski sudah melihat itu, karena Peter tetap ingin menegakkan keadilan, Urich memutuskan untuk merekrutnya menjadi asistennya, dan mereka berdua mulai mengekspos sisi gelap kota New York akibat The Great Depression. Tapi meski terlihat baik, ternyata Urich punya sisi gelapnya sendiri. Dia melihat langsung bagaimana Norman membunuh Uncle Ben. Dia ternyata seorang pecandu. Dia punya jaringan informan dan mengambil nama The Spider, serta memiliki banyak berkas yang isinya kejahatan Norman. Tapi daripada mengeksposnya, dia malah menggunakan itu untuk memeras Norman. Ketika Urich lagi tinggi, Peter yang tidak sengaja menerima telepon dari informan Urich pergi ke tempat yang diberitahu, di mana anak buah Norman sedang memindahkan artefak tua yang ternyata adalah Spider Idol. Ketika anak buah Norman tidak sengaja menjatuhkannya, sekumpulan laba-laba mulai keluar dari artefak itu, membunuh seorang di sana. Sementara untuk Peter, ketika dia tidak sengaja tergigit salah satu laba-laba, dia malah bertemu dengan The Spider-God yang memberinya kekuatan karena Peter orang baik. Sejak momen itu, Peter yang sadar dia memiliki kekuatan langsung menghadapi Norman dan tidak lupa menggunakan topeng, tapi karena melihat Urich di sana, dia segera mengejarnya untuk mempertanyakan aksinya. Sadar kalau orang bertopeng ini adalah Peter, Urich memutuskan menyudahi semuanya dan mengekspos Norman. Tapi sebelum melakukan itu, dia dibunuh oleh The Chameleon yang menyamar menjadi J. Jonah Jameson. Di momen ini, Peter juga menjahit kostumnya sendiri menggunakan seragam perang lama Uncle Ben. Dia juga meminjam pistolnya, serta mengambil nama Spider-Man. Setelah kematian Urich, mantannya yaitu Felicia Hardy, pemilik Black Cat, memberikan berkas rahasia milik Urich dan memperingatkan Peter untuk merahasiakannya dari Jonah. Peter menggunakan informasi itu untuk secara sistematis menyerang bisnis milik Norman, membuatnya naik pitam, dan karena ini Norman menangkap siapapun yang dekat dengan Urich, yaitu Felicia dan juga Peter. Di sini juga terungkap kalau Jonah sudah ditahan selama seminggu oleh Norman, tapi ketika Vulture ke rumah Peter, dia menyerang Bibi May, dan Spider-Man atau Peter yang tiba di sana langsung menembak mati Vulture, yang membuat Bibi May marah padanya karena dia tidak suka vigilantism. Tahu kalau Norman tidak akan berhenti, Peter segera pergi ke tempatnya, menghajar Norman serta anak buahnya, dan di sana juga terungkap kalau nama Goblin bukan hanya sekedar julukan, karena ternyata
ternyata Norman lahir dengan penyakit langka, kulitnya bersisik dan berwarna hijau, tapi dia menutupi itu dengan topeng kulit. Di sini, Peter memutuskan untuk tidak membunuh Norman dan akan menyeretnya ke pengadilan. Tapi saat Norman berusaha kabur, Kraven yang dikerubungi laba-laba setelah akuariumnya pecah menghampiri Norman, dan pada akhirnya mereka berdua mati bersama. Setelah kejadian ini, Peter yang tahu kalau kejahatan tidak akan pernah berhenti terus melanjutkan aksinya sebagai Spider-Man karena dia tahu pada akhirnya orang baik akan menang. Peter juga menjalin kasih dengan Felicia yang sekaligus menjadi informannya, dan penjahat selanjutnya yang harus dia lawan adalah Crime Master, Sandman, dan Dr. Otto Octavius, di mana mereka menculik para Black People, termasuk teman Peter, Robbie Robertson, dan menjadikan mereka sebagai bahan eksperimen untuk menciptakan budak tanpa pikiran. Terungkap kalau mereka adalah bawahan dari Joseph Ansel, petinggi dari kelompok The Friends of New Germany, tapi sayangnya saat Peter datang menyelamatkannya, Robbie sudah menjadi korban eksperimennya. Dan karena polisi mulai mengendus eksperimen ini, setelah mereka menembak mati Sandman yang menyerang Spider-Man, Joseph menyuruh Crime Master untuk menghancurkan lab eksperimen Otto, dan marah melihat hasil kerjanya dihancurkan, Otto pada akhirnya membunuh Crime Master. Tapi sebelum menghancurkan lab Otto, Crime Master yang tahu kalau Felicia adalah teman Spider-Man menyerang Felicia, merusak wajahnya dengan pecahan kaca, dan karena Felicia merasa ini salah Peter, dia tidak ingin lagi bertemu dengannya, dan Felicia mulai menggunakan topeng untuk menutupi wajah rusaknya. Sekarang mari kita masuk ke seberapa kuat Spider-Man Noir. Setelah tergigit laba-laba dari Spider Idol, mirip seperti versi utamanya, tubuh Peter pada akhirnya bermutasi yang memberinya Spider Sense, superhuman ability, bisa menempel di segala permukaan, tapi yang membedakan, Peter di universe ini punya organic web, jadi tidak perlu web shooter. Peter di universe ini juga jenius, jago bertarung, dan karena dia adalah seorang private investigator atau detektif, Peter selalu mengamati targetnya terlebih dahulu dan bertindak dengan persiapan. Peter di universe ini juga tidak ragu membunuh orang yang dia rasa pantas dibunuh, dan Spider-Noir merupakan varian Spider-Man kedua yang menggunakan senjata api setelah Assassin Spider-Man dari Earth 8351. Jaring organik milik Spider-Noir juga berwarna hitam, yang pada awal kemunculannya dia hanya menggunakan jaringnya itu untuk menyerang lawannya. Dia tidak menggunakan jaringnya untuk bergelayutan, melainkan mengandalkan agility-nya untuk parkur di kota New York. Tapi setelah bertemu dengan varian lain dari Spider-Man, Spider-Noir mulai menggunakannya untuk bergelayutan. Mutasi di tubuhnya membuat Peter memiliki superhuman strength yang membuatnya dapat dengan mudah menghancurkan rantai, keluar dari kurungan air, mendobrak pintu besi, dengan mudah menghancurkan tangan-tangan besi Dr. Otto, bahkan dia kuat menahan harimau dewasa. Speed dan refleks dari Peter juga cepat, dia bisa dengan mudah menghindari tembakan, bisa dengan cepat menghajar anak buah goblin dan pergi ke hadapannya, dia bisa menghindari serangan variannya, dan dengan kecepatannya itu, Peter bisa mengalahkan sekelompok orang dengan cepat. Sementara untuk durability, ketahanan dari Peter juga terbilang kuat karena meski dihajar habis-habisan oleh Sandman yang kekuatannya bisa meremukkan kepala dengan mudah, Peter masih bertahan, bahkan dia masih cukup kuat untuk pergi. Dan itulah semua trivia dari karakter Spider-Man Noir. Kalau mau nambahin, koreksi atau saran bisa komen. Saya Mr. Ray, bye-bye.